Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan melakukan pembahasan praktikum auditing untuk modul 2, yaitu audit penjualan dan piutang usaha. Jika kita lihat di modul 2 buku 2, itu ada beberapa kertas kerja yang memiliki kode atau indeks E, itu adalah kertas kerja untuk piutang usaha. Sedangkan untuk yang memiliki indeks atau kode PL dan TOC, itu adalah kertas kerja untuk penjualan. Jadi cara pengisiannya, kita mulai dulu dari yang paling belakang, yaitu untuk TOC 1, uji transaksi penjualan dan piutang. Ini dapat dilihat di buku 2 itu halaman 41 ya. Jadi data yang kita gunakan untuk melakukan uji transaksi penjualan dan piutang, ini dapat saudara lihat di buku 1, ada di halaman 57. Jadi di bagian bawah itu ada untuk keperluan uji pisah batas dan transaksi penjualan, dipilih 5 transaksi sebelum dan sesudah ya, tanggal 31 Desember sebagai berikut. Karena di sini uji transaksi penjualan kita ambil yang tahun 2018 saja, karena nanti yang ada 2019-nya kita gunakan untuk yang uji pisah batas di sini ya. Jadi untuk TOC ini kita ambil dari yang tahun 2018 saja ini. Jadi cara pengisiannya, saudara cukup memindahkan saja data yang ada di sini ya, karena di sini ada nomor faktur, di sini ada tanggal faktur ya, kemudian di sini ada surat jalannya, nomor dan tanggal. Jadi di sini sudah sama, ini surat jalan, ini faktur. Jadi ini yang surat jalan, ini yang faktur. Kemudian ini nama pelanggan dan jumlah, ini nama pelanggan dan jumlah. Disilahkan dimasukkan ke sini sampai dengan jumlah sini. Jadi kita ambil 5 saja. Kita masukkan yang 2018 batas ini ya, 233. Ini 233. Kemudian di sini kita akan melakukan uji transaksi, yaitu dengan cara memeriksa atau mengecek mulai dari kelengkapan bukti, kemudian otorisasi, voting. Jadi voting itu penjumlahannya atau perhitungan secara matematisnya. Kemudian bagaimana tentang pencatatannya? Apakah sudah dicatat dalam buku penjualan, kartu piutang, dan buku besar? Jadi untuk mempermudahkan kita dalam melakukan uji transaksi ini, untuk bukti pendukung dan otorisasi ini dapat kita lihat di dokumennya. Jadi sebagai contoh gini, ini ada dokumen yang nomor 229. Jadi ini dapat kita lihat di dokumen yang nomornya 229. Ini ada di buku 2 ya. Ada di buku 1. Kita lihat dokumen yang nomor 229. Ini ada di buku 1. Jadi dapat dilihat. Tadi dokumennya di sini adalah untuk jadi ini dokumen ya, fakturnya 229 tanggal 26 Desember. Sama ini 229 ya. Jadi dalam rekap tadi jumlahnya adalah 158.600. Sekarang kita cek bukti pendukung. Bukti pendukung kita anggap lengkap saja karena ada faktur penjualan ya. Jadi kita bisa mengisi kode di sini ya, dengan tanda checklist. Kemudian otorisasi itu meliputi tanda tangan ya, apakah sudah lengkap atau tidak ya, kita anggap lengkap saja. Kemudian voting. Voting ini adalah perhitungan secara matematisnya, apakah sudah benar atau belum. Seperti kuantitas kita kalikan harga, apakah hasilnya pas. Kemudian ditambah PPN-nya, apakah nanti hasilnya pas segini atau tidak gitu. Jadi ini dapat kita lakukan perhitungan ulang. Jadi sebagai contoh di sini bisa saya buat saja di bawah sini ya, untuk perhitungan ulang atas beberapa transaksi ini. Jadi dapat dimasukkan di sini. Jadi yang pertama itu yang 229, berarti yang ini ya, 229 PT Zairah, ini 158. Jadi ini kuantitinya adalah 8.600, ini 8.600. Kemudian ini harga per unitnya. Ini harga per unitnya ya,
16.765. Dapatnya adalah 144 179. Di sini ternyata ada selisih. Di sini 144 181 818. Berarti terjadi selisih. Kemudian bagaimana dengan PPN-nya? Berarti PPN kan 10% dari harga ini. Kemudian setelah ditambah, ternyata totalnya 158 596 900. Berarti di sini ada selisih. Ini 158 600. Mungkin ada pembulatan ya. Tapi seharusnya dalam faktur penjualan itu kan tidak bisa ada pembulatan seperti ini. Kecuali kalau pembulatan desimal, mungkin bisa jadi ya. Berarti dapat kita buat di sini keterangannya tidak sesuai. Jadi dalam plotting sini kalau tidak sesuai bisa kita buat tanda silang ya. Artinya ada kesalahan dalam penjumlahan. Kemudian untuk buku penjualan kartu piutang dan buku besar, di sini anggap saja bahwa kita sudah memeriksanya dan itu ada semuanya. Karena ini juga tidak akan mempengaruhi hasil akhir dari laporan keuangan yang kita audit, karena kita hanya menguji transaksinya saja. Karena kalau kita mau melihat dalam buku praktikum ini, buku penjualan, kartu piutang dan buku besar ini tidak tersedia ya. Yang tersedia hanya ada daftar piutang, anggap saja itu adalah kartu piutangnya. Tapi di sini asumsinya kita sudah mengecek secara keseluruhan, karena itulah dalam praktek auditnya kita harus melakukan pengecekan secara keseluruhan. Jadi ini contoh yang pertama. Kemudian yang kedua, itu pun caranya sama ya, kita lakukan perhitungan. Kalau memang nanti hasilnya ada perbedaan, ya kita buat tidak sesuai. Tapi kalau hasilnya sama dengan yang ada di sini, ya, berarti kita buat sudah sesuai ya. Berarti ini bisa kita buat dengan tanda checklist semua. Artinya ini sudah kita cek dan benar semua. Jadi ini contoh untuk pengisian yang TOC 01. Kemudian sekarang kita lanjutkan untuk pengisian yang uji pisah batas. Tujuan daripada uji pisah batas adalah kita ingin memastikan bahwa transaksi itu dicatat sesuai dengan waktu yang terjadi. Artinya yang tahun 2018 dicatat di 2018 dan yang 2019 dicatat di 2019. Jadi data yang kita gunakan di sini masih sama ya dengan data yang tadi. Dapat kita lihat di sini ya, ini masih sama datanya. Berarti ini yang 2018, silahkan saudara masukkan di sini yang 2018 ya sampai 233 ini. Kemudian yang 2019 kita masukkan mulai dari 01 sampai 05. Ini 01-nya. Kemudian 05-nya di halaman yang berikutnya. Dapat saudara lihat ya, ini sampai 005. Jadi 5 transaksi sebelum tutup buku dan 5 transaksi setelah tutup buku ya. Kemudian untuk tanggal pencatatan di sini, kita ini akan memastikan apakah transaksi ini dicatat sesuai dengan tahun yang terjadi. Di yang 2018 dicatat di 2018 dan tidak ada yang masuk ke 2019. Ini dapat kita lihat datanya dari daftar piutang. Di sini ada daftar piutang dan kita cari nama perusahaannya. Yang pertama di sini adalah PT Zaira. Ini ya PT Zaira ya. PT Zaira besarnya adalah 158.600. Ini ya 158.600. Berarti ini pencatatannya sama ya. Ini nomor buktinya 229 tanggal 26 ya. Pencatatan 26 bulan 12. Berarti ini dapat kita masukkan di sini. Artinya di sini benar transaksi ini dicatat di tahun 2018. Kemudian untuk yang berikutnya, yang Forbok, Krakatau, Royal, Kundina Sejahtera, ini dapat kita lihat di masing-masing buku besar ini. Jadi setelah diperiksa, nanti silahkan isikan di sini bahwa ini dicatat sesuai dengan tanggal yang terjadinya transaksinya, yaitu tanggal 28 bulan 12 semuanya. Namun untuk yang tahun 2019, ini kan tahun 2019, kita tidak memiliki data yang berhubungan dengan masalah piutangnya. Artinya kita hanya terfokus pada yang tahun 2018. Jadi kita tidak tahu apakah ini dicatat sesuai dengan tanggal transaksi atau tidak. Karena datanya tidak ada, maka ini kita kosongkan saja. Jadi cukup kita isi yang tahun 2018. Karena kita hanya ingin memastikan transaksi yang tahun 2018 ini. Kemudian yang selanjutnya, di sini yang kertas kerja PL ya, kertas kerja PL. Ini untuk pengisiannya.
dapat kita lihat dari buku modul 2. Di sana ada beberapa temuan yang berhubungan dengan masalah penjualan. Ya, di sini ya. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau vouching atas jurnal penjualan ditemukan hal sebagai berikut. Jadi ada pesanan dari PT Krakatau atas penjualan tanggal 28 Desember sebesar 11 juta. Barang telah diserahkan kepada pelanggan, surat jalan 231 tercatat 2 kali. Ini ya. PT Krakatau ya, 11 juta 231. Kita dapat melihat dalam daftar piutangnya apakah benar tercatat 2 kali. Ya, ini PT Krakatau ya. 11 juta, ya ini 231 ya, 2 kali catat ya. Artinya di sini kita akan melakukan koreksi atas terjadinya double catat ini. Berarti kita harus mengeluarkan atau mengurangkan pencatatan yang double. Berarti dapat kita buat di kertas kerja PL1 catatan pemeriksaan berdasarkan hasil pemeriksaan. Jadi yang pertama ya, yang pertama ada ditemukan terjadi double catat atas penjualan kepada PT Krakatau nomor surat jalan 231 tanggal 28 Desember 2018 sebesar 11 juta. Jadi atas double catat ini kita usulkan untuk dibuat jurnal penyesuaian atau namanya adalah PAR. Jadi PAR ini adalah Proposed Adjustment Reclassification Entry ya. Ini dibuat oleh audit, diusulkan kepada manajemen untuk melakukan koreksi. Karena di sini terjadi double catat, berarti kita harus menghapus salah satu dari yang double ini. Berarti jurnal pencatatan yang dapat kita buat di sini adalah dengan cara mendebit penjualan sebesar 10 juta, kemudian mendebit PPN keluaran 1 juta dan piutang dagang 11 juta. Karena di sini yang double catat yang 11 juta. Sebenarnya di sini ada informasi yang kurang lengkap karena perusahaan menggunakan metode perpetual. Seharusnya ketika terjadi penjualan, perusahaan harus mengakui harga pokok penjualannya. Jadi ketika penjualan itu batal, berarti harga pokok penjualan pun harus dikoreksi. Tapi di sini tidak ada informasi yang menunjukkan berapa harga pokok dari barang yang dijual seharga 11 juta ini. Jadi cukup kita membuat koreksinya yang ini saja. Tapi dalam prakteknya kita harus mengoreksi juga harga pokok penjualan jika memang datanya ada. Jadi ini koreksi yang pertama ya. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Pesanan PT Usaha Lancar atas penjualan tanggal 22 Desember sebesar 22 juta. Barang telah diserahkan kepada pelanggan, surat jalan 126 terjadi salah catat. Seharusnya sebesar 220 juta. Jadi kita lihat di PT Usaha Lancar daftar piutangnya. Jadi penjualan yang surat jalan 200 ini ya, 22 juta ini. Harusnya 220 juta. Berarti yang harus kita lakukan koreksi. Karena di sini terjadi kurang catat, seharusnya 220 juta tapi dicatat 22 juta. Tapi diingat ya, ini termasuk PPN. Berarti kita harus menambah kekurangannya itu. Berarti ini menjadi temuan yang kedua, yaitu terjadi kurang catat atas penjualan kepada PT Usaha Lancar tanggal 22 Desember 2018. Maka diusulkan di sini untuk dibuat jurnal penyesuaiannya, yaitu mendebit piutang dagang sebesar kekurangan atas penjualan sebesar 198 juta. Ini asalnya dari 220 juta yang seharusnya ini dikurang dengan 22 juta yang tercatat. Karena di sini memang disebutkan tercatat 22 juta ya. Seharusnya adalah 220 juta. Berarti kekurangannya adalah 198 juta. Kemudian untuk penjualan, ini tentu adalah DPP-nya, yaitu 100 per 110 dikalikan dengan jumlah piutang ini, dapatlah 180 juta. Kemudian PPN keluarannya adalah 18 juta. Ini 10% dari penjualan. Dapatlah 18 juta, jadi jika dijumlahkan ini 198 juta.
Kemudian yang berkenaan dengan masalah penjualan sepertinya sudah selesai ya, cuma ada dua masalah ini. Selanjutnya ini kita masukkan ke dalam kertas kerja yang PL1. Di sini ada penjualan, kemudian ada retur. Ini per klien 2018, ini per audit 2018 ya. Kemudian kita masukkan jurnal yang sudah kita buat ini ke dalam kertas kerja sini. Karena di sini ada penjualan, berarti kita ambil yang akun penjualan saja. Di sini ada penjualan debit 10 juta, berarti kita masukkan di sini 10 juta. Kemudian ini penjualan di sebelah kredit, jadi kita masukkan di sini. Dan untuk yang PPN, kemudian piutang, ini tidak usah kita masukkan di sini ya, karena memiliki kertas kerja sendiri. Untuk per audit 2018, cara pengisiannya adalah untuk per klien ini dikurang yang debit dan ditambah yang kredit, karena ini penjualan kan, saldonya di sebelah kredit kan. Kemudian untuk retur penjualan tidak ada pengaruh ya, maka dapatlah penjualan per audit 42.882.087.000. Kemudian kita lanjutkan untuk pengisian kertas kerja yang piutang ya. Kita mulai dari yang double E ini, dimana di sini adalah konfirmasi piutang. Jadi ini ada daftar konfirmasi piutang yang sudah dilakukan, ada konfirmasi 1, ada konfirmasi yang kedua. Kemudian nanti akan kita lihat bagaimana apakah terjadi perbedaan dengan catatan klien ini atau sama. Kita dapat mengisi hasil konfirmasi 1, 2 ini dengan kode. Ini kode ini dapat dilihat di buku 1 halaman 11 ya. Dimana di sini dapat kita isi dengan CB itu jika jawaban konfirmasi cocok. Kemudian jika di sana ada selisih dapat kita isi dengan RD, artinya jawaban tidak cocok ya, atau terjadi different. Atau jika di sana nanti jawaban konfirmasi dikembalikan oleh kantor pos, berarti kita isi dengan RPO. Kemudian jika tidak ada jawaban berarti kita isi NR ya. Dan jika nanti dibuat sendiri oleh si klien berarti kita buat PCB ya. Jadi secara lengkap dapat dilihat di halaman 11 buku 1. Jadi sebagai contoh di sini dapat dilihat di buku sudah dibuatkan rekap hasil konfirmasi. Tapi kalau saudara ingin melihat surat konfirmasinya dapat dilihat di buku 2. Jadi di kertas kerja itu sudah lengkap ya ada, tapi di sini sudah direkap. Jadi kita bekerja berdasarkan rekap yang ada di sini saja. Di konfirmasi 1 itu dilakukan tanggal 14 Januari dan konfirmasi kedua tanggal 1 Februari untuk saldo yang di atas 10 juta. Hasilnya sebagai berikut. PT Krakatau tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi kedua. Ini si PT Krakatau ya. Berarti ini PT Krakatau tidak menjawab konfirmasi 1, kedua. Berarti di sini kita isi dengan NR ya. Tidak ada jawaban. Kemudian yang berikutnya, PT Merdeka menjawab tanggal 21 Januari sebesar 93.960.000. Selisih karena giro yang diterima perusahaan sebagai pelunasan piutang jatuh tempo tanggal 3 Januari 2019 telah dianggap lunas oleh PT Merdeka sebesar 10 juta. Jadi di sini si PT Merdeka, ini nomor 2 berarti PT Merdeka, dia ada melakukan konfirmasi balik atau jawaban konfirmasi ya, tanggal 21 Januari. Artinya berarti hasil dari konfirmasi yang pertama ini. Apakah hasilnya sama? Ternyata menurut si PT Merdeka di sini adalah 93.960.000. Sedangkan menurut PT Sugus di sini adalah 103.960.000. Ada selisih 10 juta. Menurut si PT Merdeka ini sudah dibayar dengan giro ya, jatuh tempo tanggal 3. Tapi si menurut PT Sugus tidak ada pembayaran. Karena di sini tidak ada informasi bahwa giro yang 10 juta ini sudah diterima oleh keuangan PT Sugus dan keuangan belum melakukan clearing, itu tidak ada informasinya ya.
Artinya di sini terjadi selisih 10 juta. Dan jika kita lihat di sini selisihnya adalah selisih lebih ya. Karena di sini 103, di sini 93 juta. Jadi kita masukkan ke sini, ini perbedaannya ya. Berarti kalau selisih lebih itu kita buat plus. Nanti kalau selisih kurang kita buat minus. Kemudian yang ketiga, PT Nuansa tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi juga tidak dibalas. Nuansa ya, berarti ini ya. Berarti tidak ada tanggapan, kita isi NR. Kemudian yang Pelita tidak menjawab konfirmasi 1 dan menjawab setuju pada tanggal 15 Februari. Berarti yang konfirmasi yang kedua ini yang dianggap setuju ya. Ini PT Pelita ya. Jadi Pelita yang pertama tidak menjawab, yang kedua setuju. Kemudian yang berikutnya, PT Lestari tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas PT Lestari. Ini berarti kita buat di sini NR ya, kedua-duanya. Kemudian PT Rimba menjawab tidak setuju tanggal 21 Januari. Berarti ini konfirmasi pertama. Sebesar 16.500.000 karena adanya penagihan faktur tanggal 1 Desember 11 juta. Yang diterima bagian keuangan tanggal 28 Desember 2018 dengan giro bank Mamon jatuh tempo tanggal 3 Januari 2019 telah dicatat sebagai pelunasan utang. Berarti ini kasusnya sama dengan yang PT Merdeka tadi ya. Sama dengan PT Merdeka. Jadi di sini kita lihat PT Rimba ada 27.500.000. Tapi menurut si PT Rimbanya di sini hanya 16.500.000 karena yang 11 juta katanya sudah dibayar. Tapi dalam data sini tidak disebutkan apakah gironya ini sudah diterima oleh pihak keuangan PT Sukus atau belum. Jadi dapat kita masukkan di sini untuk PT Rimba ya. Berarti PT Rimba terjadi selisih lebih 1 juta, 11 juta. Karena di sini 27.500.000, di sini 16.500.000 menurut si PT Rimbanya. Kemudian PT Wahana menjawab tanggal 19 Januari sebesar 150 juta dengan jawaban tidak setuju karena adanya pelunasan piutang giro Bank Bini jatuh tempo 27 Desember 2018 yang sudah dibayar lunas. Setelah diselidiki, giro tersebut belum dikliringkan oleh kasir sebesar 1.500.000. Berarti kalau ini memang sudah dibayar dan diterima oleh kasir PT Sukus tapi belum dikliringkan ya, 1.500.000. Jadi menurut si PT Wahana hanya 150 juta. Tapi di sini di catatan menurut PT Sukus ada 151.500.000. Berarti di sini terjadi selisih juga, yaitu selisih lebih. Jadi kita bisa membuat di sini selisih lebih 1.500.000 ya. Berarti tidak sama kodenya RD. Kemudian yang berikutnya, PT Queen tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 tidak dibalas. Ini PT Queen. Ini berarti NR. Kemudian yang PT Sejahtera menjawab tidak setuju tanggal 21 Januari. Berarti konfirmasi 1 sebesar 85.871.500 karena adanya penjualan tanggal 28 Desember 2018 sebesar 22 juta batal dikirim ke gudang disebabkan telah tutup dan barang baru dikirim tanggal 3 Januari. Berarti kalau menurut si PT Sejahtera di sini hanya 85.871.000. Tapi menurut si PT Sugus untuk Sejahtera di sini 107.871.500. Berarti ada selisih lebih juga. Jadi dapat kita masukkan di sini untuk PT Sejahtera ya. PT Sejahtera dia ada di konfirmasi yang pertama ya, tidak sama ya, sebesar 22 juta lebih ya. Di sini 107, menurut mereka hanya 85. Kemudian yang berikutnya di sini ada PT Usaha Lancar tidak menjawab konfirmasi 1 dan 2. Berarti usaha lancar ternyata di sini tidak lancar ya. Berarti di sini kita buat kodenya NR. Kemudian Zebra Pratama menjawab tanggal 24 Januari sebesar 70 juta
dengan jawaban tidak setuju karena adanya kesalahan tanggal 27 Desember yang seharusnya pelunasan PT Lestari. Di sini menurut PT Zebra Pratama 70 juta. Di sini PT Zebra Pratama 55 juta. Berarti di sini tidak cocok jawabannya, yaitu kurang sebesar 15 juta. Karena di sini hanya 55, seharusnya 70. Kemudian PT Jaira menjawab tanggal 18 Januari sebesar 158.600 dengan jawaban tidak setuju karena adanya pelunasan piutang giro BIIB jatuh tempo 28 Desember yang sudah dibayar lunas. Setelah diselidiki, giro tersebut belum dikeliringkan oleh kasir sebesar 400.000. Berarti di sini ada selisih 400.000 dan ternyata memang sudah dibayar dan gironya itu ada dipegang oleh kasir PT Sugus dan belum dikeliringkan, yaitu sebesar 400.000. Berarti ini dapat kita masukkan di PT Zaira di sini ya. Di sini ada konfirmasi yang pertama ya, jawaban tidak sama atau RD, yaitu lebih 400.000. Karena di sini 159 juta, seharusnya hanya 158.600, berarti lebih 400.000. Kemudian PT Orientasi tidak menjawab konfirmasi 1-2. PT Orientasi tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. Ternyata diketahui dari surat kabar bahwa perusahaan telah pilot dan pemiliknya kabur ke Swiss. Berarti di sini tidak ada tanggapan ya dari PT Orientasi. Ternyata perusahaannya pilot dan pemiliknya kabur. Dan yang berikutnya PT Tempo menjawab tidak setuju tanggal 21 Januari dan tidak mempunyai utang lagi karena sudah membayar tunai tanggal 20 Desember. Setelah diselidiki ternyata uang tersebut dibawa kabur oleh salesman. Jadi menurut si Tempo ini ternyata sudah tidak punya hutang lagi kepada PT Sugus. Sementara menurut PT Sugus di sini masih ada 15 juta dan setelah diselidiki dibawa kabur oleh si salesman-nya. Kita buat berarti di sini RD ya, kemudian besarnya adalah sebesar 15 juta, artinya terjadi selisih lebih. Kemudian yang berikutnya di sini untuk Forbok itu setuju, kemudian yang Royal kemudian juga setuju. Berarti ini kita buat kodenya adalah CB ya, kedua-duanya. Jadi ini hasil konfirmasi yang sudah dilakukan, baik itu konfirmasi 1 atau konfirmasi yang kedua. Namun jika dirasa masih kurang kuat data yang kita kumpulkan ini, atau ada yang masih belum memiliki tanggapan ya, belum memberikan tanggapan, kita bisa melakukan prosedur lain, yaitu dengan cara melihat penerimaan setelah tanggal posisi laporan keuangan. Laporan keuangan itu kan tanggal 31 Desember 2018, berarti kita melihat tanggal pembayarannya setelah tanggal 31 Desember, yaitu sampai dengan tanggal 28 Februari ya. Ini dapat kita lihat datanya di halaman yang tadi di bagian bawahnya. Ini ada PT Krakatau sebesar 22 juta. Ini dapat kita rekap di sini sesuai dengan nama masing-masing perusahaan yang ada di sini. Jadi kita tinggal memasukkan saja. Ini 22 juta ya, ini 103 sesuai dengan PT masing-masing yang ada di daftar sini. Kemudian jika kita sudah selesai mengisi kertas kerja yang EE ini, selanjutnya kita membuat daftar konfirmasi ya. Ini konfirmasi yang pertama. Jadi dari hasil konfirmasi yang pertama kita masukkan di sini ada saldo menurut konfirmasi. Kemudian ada hasil konfirmasi, kemudian kita hitung selisih dengan pembukuan klien, kemudian berapa yang dikirim dan berapa konfirmasi yang kembali. Jadi datanya kita dapat melihat dari sini tadi. Jadi kalau yang untuk mengisi ini, atau biar lebih mudah, ini bisa saya split. Jadi untuk mengisi data yang hasil konfirmasi pertama ya, tanggal 15 Juli. Yang pertama di sini untuk mengisi saldo menurut konfirmasi ada 9. Ini asalnya adalah dari piutang yang dikonfirmasi dan mendapat tanggapan, yaitu yang kodenya RD dengan CB ya. Jadi ada 9, ini 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini yang mendapat tanggapan di konfirmasi yang pertama ya. Ada 9. Jadi jika dijumlahkan piutang dari 9 pelanggan yang mendapat tanggapan ini adalah piutangnya 891.831.500. Ini jumlah piutangnya. Jadi kita tambahkan ini pertama, kemudian kedua, ketiga, keempat ini kita tambahkan sampai dengan yang 9 tadi. Kemudian hasil konfirmasi. Jadi untuk hasil konfirmasi ini adalah besarnya jumlah piutang dari 9 pelanggan yang ada membalas konfirmasi menurut si pelanggan ya. Kalau ini tadi menurut klien, kalau ini menurut pelanggan. Jadi jika dijumlahkan itu ada 846.931.500. Ternyata di sini terjadi selisih 44.900. Jadi kalau selisihnya ini dapat kita hitung dari sini saja. Ini kan perbedaan ya. Jadi perbedaan tadi ada yang plus dan ada yang minus. Jadi jika kita jumlahkan perbedaannya di sini 44.900.000 ini. Maka jika kita hitung, ini jumlah piutang menurut klien, ini jumlah piutang menurut si pelanggan. Maka selisihnya 44.900 jika kita kurangkan. Dan ini sama dengan hasil perbedaan ini. Kemudian yang tidak kembali ada 7. Artinya tidak ada tanggapan ya. Berarti yang kodenya NR ini ada 7 karena totalnya ada 16 ya. Berarti yang mendapat tanggapan 9, yang tidak kembali 7 dan total ada 16. Dan jika ditambahkan yang kodenya NR ini piutangnya nanti 11 juta 11.099.141.740. Dan total piutang ini adalah 11.990.973.240. Ini total piutang untuk tahun 2018 ya. Ini dapat kita lihat di kertas kerja sini ada ya. Ini 19.973.240. Kemudian yang ini total piutang tahun 2017 8.497.922.298 rupiah. Ini dapat saudara lihat di buku 1, ada di sana di halaman 13. Kemudian setelah kita mengisi ini jumlah piutangnya ini, kita hitung persentasenya. Kalau ini berarti persentase berdasarkan tahun berjalan, ini tahun lalu. Berarti ini dasarnya tahun berjalan atau yang tahun sekarang. Caranya adalah untuk jumlah menurut konfirmasi ini dibagikan dengan total piutang tahun 2018. Maka dapatlah di sini 7% ya. Kemudian yang berikutnya pun sama, ini dibagikan dengan total piutang, dapatlah 7% juga. Kemudian ini pun sama, dibagikan dengan total piutang. Kemudian untuk yang persentase tahun lalu, sebagai pembaginya kita gunakan piutang yang tahun 2017 ini. Maka dapatlah yang pertama 10%, yaitu saldo menurut konfirmasi ini dibagikan dengan total piutang tahun 2017, dapat 10%. Begitu juga yang berikutnya. Kemudian setelah kita membuat daftar konfirmasi yang pertama, di sini ada daftar konfirmasi yang kedua yang dikirim tanggal 11 Februari 2019 ya. Jadi dari hasil konfirmasi yang kedua hanya satu yang mendapat jawaban ya, yaitu piutang dari PT Pelita. Ini yang kodenya CB. Sedangkan yang kodenya NR ini tidak ada tanggapan. Dan tadi kodenya CB ini menunjukkan bahwa antara catatan klien dengan catatan pelanggan sudah sama ya, saldonya yaitu 10.357.027.027.600 rupiah. Jadi bisa kita masukkan di sini bahwa saldo menurut konfirmasi 10 miliar ini ya. Kemudian hasil konfirmasinya pun sama sehingga tidak ada selisih. Dari 7 konfirmasi yang dikirim, karena memang di sini ada 7 ya. Ini jika kita hitung ada 7. Yang kembali hanya 1 ya. Berarti yang tidak kembali ada 6. Dan yang 6 itu jika dijumlahkan jumlah piutangnya, ini yang NR ini kodenya. Jumlahnya di sini adalah 742.114.140 rupiah.
Dan total yang dikirim di konfirmasi kedua ada 7 dari total piutangnya 11 miliar 99.141.740. Jadi ini jumlah dari 7 piutang yang dikonfirmasi. Sedangkan total piutang ini tahun 2017, ini 2008. Ini total piutang 2018, ini total piutang 2017. Kemudian untuk persentase perhitungannya ya, untuk yang tahun berjalan, berarti saldo konfirmasi ini dibagi dengan piutang tahun 2017 ini. Dapatlah 86%. Ini pun sama caranya ya. Kemudian yang tahun lalu sebagai pembaginya yang piutang tahun 2017. Berarti di sini 10 miliar ini dibagi dengan 8 miliar ini, dapatlah 122% ya, dan seterusnya cara perhitungannya sama. Kemudian setelah kita membuat daftar konfirmasi ini, selanjutnya kita masukkan ke dalam kertas kerja dengan membuat catatan pemeriksaan. Karena tadi berdasarkan hasil konfirmasi di sini terdapat selisih. Jadi selisih inilah yang perlu kita masukkan ke dalam catatan di sini, apa yang menjadi penyebab dan apakah di sini perlu dilakukan koreksi atau tidak. Jadi jika kita kembali ke catatan yang ada di sini, tadi selisih yang terjadi itu ada beberapa penyebabnya ya. Dan ada yang sudah diketahui dan ada yang belum diketahui. Sebagai contoh yang pertama ini yang PT Merdeka ya. Di sini ada selisih 10 juta. Menurut pengakuan PT Merdeka sudah dibayar, tapi menurut PT Sugus belum ada diterima. Artinya di sini sebenarnya tidak perlu dilakukan koreksi. Karena bukan berarti hasil konfirmasi itu kita gunakan ya. Kemudian yang berikutnya di sini ada PT Rimba ya. Ini kasusnya sama dengan PT Merdeka, berarti ini tidak memerlukan jurnal koreksi atau jurnal penyesuaian. Tapi untuk yang PT Wahana, karena memang di sini sudah diterima ya, tapi belum dikliringkan, yaitu 1.500.000. Nah, ini baru perlu dilakukan koreksi atau penyesuaian. Artinya si PT Sugus memang sudah menerima, tapi belum dicatat oleh si kasir ya, karena belum dikliringkan. Berarti dapat kita buat di sini sebagai catatan hasil pemeriksaan. Yang pertama, di sini perusahaan belum mencatat atas penerimaan piutang dari PT Wahana, yaitu sebesar 1.500.000. Ini ya, PT Wahana 1.500.000 belum dicatat. Berarti perusahaan harus melakukan pencatatan ya. Jadi jurnal pencatatannya di sini kita mendebit kas ya, atau mungkin nanti bank. Di kreditnya adalah piutang usaha 1.500.000 sesuai dengan yang diterima ini. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ini PT Sejahtera menjawab tidak setuju tanggal 21 Januari ya, sebesar ini, karena ada barang yang sudah dikirim dari PT Sugus tapi belum diterima oleh PT Wahana, oleh PT Sejahtera. Artinya di sini berarti penjualan ini harus dibatalkan oleh PT Sugus. Karena PT Sugus syarat penjualannya pun dia adalah franko gudang pembeli ya. Artinya barang itu akan menjadi milik pembeli apabila sudah sampai di gudang pembeli. Dan ternyata di sini pada tanggal 28 Desember itu gudangnya tutup dan baru dikirim lagi tanggal 3 Januari 2019. Berarti penjualan yang kepada PT Wahana 22 juta ini harus dibatalkan. Maka di sini dapat dibuat untuk jurnal koreksinya adalah dengan cara mendebit penjualan, kemudian ada PPN keluaran dan di kreditnya piutang usaha ya, untuk mengoreksi ini, membatalkan penjualan. Jadi yang 22 juta ini adalah penjualan termasuk PPN, akan masuk ke piutang di kredit, dan penjualannya ini sebesar DPP-nya yaitu 100/110 dikalikan dengan piutang. Kemudian PPN keluarannya 10% dari penjualan. Dapatlah sini 20 juta. Dan di sini 2 juta. Jadi jika dijumlahkan 22 juta. Kemudian yang berikutnya yang perlu dilakukan penyesuaian lagi, di mana yang ke-11 di sini berarti ya, ke-11 ini. Ini ada salah catat. Ya, seharusnya masih 70 juta, tapi si PT Sugus di situ hanya 55 juta ya. Berarti ada selisih
penerimaan ya, karena menurut PT Sukus di sini ya 55 juta ya. Berarti selisih yang 15 juta ini adalah PT Lestari. Jadi seharusnya si PT Lestari ini yang berkurang 15 juta ya. Berarti ini kalaupun mau dibuat koreksi, sebenarnya ini bisa juga kita masukkan sebagai jurnal koreksi di sini. Cuman jurnalnya sama antara debit dan kredit, cuman beda customer atau pelanggan saja. Di sini PT Zebra Pertama di debit, berarti PT Lestari yang di kredit, karena seharusnya memang milik PT Lestari yang diterima ya, 15 juta. Kemudian yang ini Jaira ya. Jaira di sini ada sudah dibayar 400.000 tapi belum dicatat oleh kasir PT Sugus. Berarti ini harus dilakukan pencatatan. Jadi ini menjadi temuan yang keempat ya. Berarti kita masukkan di sini, perusahaan belum mencatat atas penerimaan piutang dari PT Jaira senilai 400.000. Jadi jurnalnya mendebit kas dan mengkredit piutang usaha ya sebesar 400.000 ini, karena belum dicatat. Kemudian yang berikutnya, ini tidak menjawab dan ternyata setelah diselidiki atau mendapat informasi dari surat kabar, perusahaannya pilot dan pemiliknya kabur ke Swiss. Berarti ini bisa dianggap sebagai piutang yang tidak dapat ditagih ya, atau bisa kita masukkan sebagai kerugian piutang. Tidak dapat kita buat itu menjadi temuan yang kelima, yaitu perusahaan belum mencatat piutang yang tidak dapat ditagih dari PT Orientasi ya, 11 juta karena pilot. Pada jurnalnya, karena metode penghapusannya adalah penghapusan langsung, berarti di sebelah debitnya adalah piutang tak tertagih dan di kreditnya piutang usaha senilai 11 juta. Ini ya, senilai 11 juta. Kemudian yang berikutnya dari PT Tempo ya, di sini menjawab tidak setuju karena utangnya ini sudah dibayar dan setelah diselidiki uang itu dibawa kabur oleh salesman. Jadi yang menerima itu salesman, dan salesman-nya tidak menyerahkan kepada kasir PT Sukus tapi membawa kabur. Oke, berarti ini bisa kita lakukan jurnal koreksi ya, kita buat usulannya untuk dijadikan sebagai piutang karyawan ya, atau piutang lain-lain masuknya, yaitu ke salesman yang membawa kabur tersebut dengan cara mendebit piutang lain-lain dan mengkredit piutang usaha sebesar 15 juta. Jadi beralih dari piutang usaha menjadi piutang lain-lain atau piutang karyawan. Jadi ini atas temuan-temuan terhadap piutang yang perlu dilakukan pencatatan dalam bentuk usulan jurnal. Setelah selesai, kemudian kita masukkan ke dalam kertas kerja yang E1 sini. Kertas kerja E1 ya. Di sini ada nama per PT-nya, ini per klien. Kemudian ini per audit. Jadi per audit ini diperolehnya adalah dengan cara per klien ini. Kemudian jika ada debit ditambah, jika kredit dikurang, nanti dapatnya ini. Oke, contoh yang pertama di sini ada PT Wahana ya. Ini di sebelah kredit 1.500.000. Berarti kita cari PT Wahana. Ini PT Wahana ya. Kita masukkan berarti di sini 1.500.000. Kemudian yang kedua, di sini ada piutang di kredit lagi atas nama PT Sejahtera. Nanti kita masukkan mana PT Sejahtera di sebelah kredit 22 juta. Kemudian di sini perusahaan dari PT Zebra Pratama ya, Zebra Pratama di sebelah ini sebenarnya hanya kebalikan saja. Di sini Zebra Pratama yang seharusnya PT Lestari. Ya ini sebenarnya sama ya. Berarti dari si PT Zebra Pratama itu di sebelah debit sini sebesar 15 juta. Kemudian PT Lestari sini sebelah kredit sebesar 15 juta sini. Kemudian yang berikutnya di sini PT Jaira. Jadi PT Jaira di sini 400.000 di sebelah kredit. Kayak kita cari Jaira. Ini ya 400.000 di sebelah kredit. Kemudian yang berikutnya di sini ada PT Orientasi. PT Orientasi ya. Di sebelah kredit 11 juta. PT Orientasi.
Dan yang terakhir ada PT Tempo di sebelah kredit ya, PT Tempo. Ini kredit 15 juta. Kemudian jika ini sudah selesai, perlu diingat tadi di jurnal yang berhubungan dengan penjualan juga ada piutang ya. Ini ada piutang di sebelah kredit dan ini ada piutang di sebelah debit. Ini juga kita masukkan. Jadi ini PT Krakatau ya di sebelah kredit. Kita masukkan di sini juga. PT Krakatau di sebelah kredit. Kemudian yang kedua PT Usaha Lancar di sebelah debit. Ini ya, Usaha Lancar di sebelah debit. Kemudian sudah habis ya. Jadi jika sudah selesai, ini bisa dihitung karena ini sudah saya buat rumusnya, maka sudah masuk ya. Tadi perhitungannya adalah per klien ditambah yang sisi debit dikurang yang sisi kredit, maka dapatlah per audit 2018. Kemudian dalam jurnal di sini ada penjualan yang dibatalkan ya. Ini penjualan di sebelah debit 20 juta. Ini pun harus kita masukkan ke dalam kertas kerja penjualan sini, yaitu masuk di kolom debit sini. Berarti ini bisa kita tambahkan ya. Ini kita tambahkan dengan yang ada di jurnal ini 20 juta. Maka di sini dapatlah 30 juta untuk debit dan untuk yang kredit tidak ada perubahan ya, sehingga dapat diperoleh saldo per audit untuk penjualan 42.862.087.000 rupiah. Kemudian jika sudah selesai kertas kerja E1 ini, selanjutnya kita masukkan ke kertas kerja yang E ini. Jadi sini ada utang usaha ya, ada utang usaha. Bisa kita masukkan di sini yang sebelah debit, berarti kita ambil dari jumlah yang sebelah debit sini. Ini sudah kita masukkan tadi, ini jumlah debitnya. Kemudian yang sebelah kredit bisa juga kita masukkan, ini yang sebelah kredit. Ini jumlah yang sebelah kreditnya. Kemudian di sini ada piutang lain-lain ya. Piutang lain-lain ini bisa kita masukkan yang ini tadi. Jadi yang piutang karyawan ini dia termasuk ke dalam piutang lain-lain ya. Tapi kalau yang piutang tak tertagih ini tidak, karena ini termasuk dalam beban ini. Berarti ini masuk ke piutang lain-lain 15 juta ya. Sebelah debit. Ya, 15 juta. Oke. Jadi sekarang untuk yang saldo per audit 31 Desember 2018 akan diperoleh dari per klien 2018 ini ditambah debit dan dikurang yang kredit, sehingga piutang usaha menjadi 12.128.073.240 rupiah. Kemudian untuk yang piutang lain-lain menjadi 100 juta ya, karena sebelumnya 85 juta ditambah 15 juta. Kemudian secara total piutangnya ini 12.228.073.240 rupiah. Jadi inilah cara penyelesaian untuk audit penjualan dan piutang usaha modul 2 PT Sukus.